Hai teman-teman, balik lagi ya di channel aku setelah sekian lama, ada kali ya 2 tahun lebih itu aku nggak pakai channel ini. Dan sekarang insya Allah aku bakal aktif di channel ini ya, di channel Nursan Official, yang mana itu membahas tentang keseharian TKW di Hong Kong. Karena saya sendiri juga seorang TKW, jadi aku di sini akan berbagi, share ke kalian gimana ya cara mengatasi masalah-masalah yang kita ada di perantauan ini. Jadi kita saling berbagi, saling share. Jadi kita adalah cari saudara yang sebanyak-banyaknya ya, sahabat. Nah, namun sebelumnya guys, aku minta maaf banget ya, karena di sini aku bakal cerita sedikit tentang backgroundnya seorang TKW. Jadi TKW itu sebenarnya adalah, kalau kita pikir, wanita yang hebat ya, wanita yang bisa meninggalkan suami, anak-anak tercinta demi masa depan, mencari pekerjaan di luar negeri yang jauh banget ya tempatnya. Tapi aku yakin banget kalian semua para pejuang dolar demi untuk mensejahterakan keluarga kalian masing-masing di rumah, kita tetap semangat. Kayau ya guys ya. Tapi satu intinya, kita harus sehat ya. Sehat itu adalah penting banget. Sehat jasmani dan rohani. Jadi kita bisa mewujudkan impian kita dan impian keluarga tercinta kita untuk ke masa depan yang lebih baik gitu ya guys. Jadi kuncinya harus sehat. Nah, di sini aku bakal cerita sedikit juga tentang ini juga mungkin sangat berguna banget untuk kalian yang pemula ingin bekerja di luar negeri ya. Dan di sini aku bakal sharekan ke kalian 3 cara untuk menjadi TKW yang itu bisa sukses ke depannya ya. Jadi kalian harus punya pedoman 3 cara ini. Dan di sini aku hanya bisa sharekan trik dan tipsnya sesuai dengan pengalaman aku sendiri selama menjadi TKW di Hong Kong sampai saat ini. Oke guys, daily vlog aku hari ini tuh ya mengajarkan ke kalian, khususnya itu buat yang pemula yang ingin menjadi TKW atau yang baru datang dari Indonesia, ataupun itu yang masih akan menjalani proses masuk PT gitu ya. Jadi ini adalah 3 cara atau tips yang baik banget untuk kalian tonton dan kalian dengar. Namun sebelumnya guys, sebelum ke tipsnya, silahkan buat kalian semua yang baru nonton di video ini dan belum subscribe ya, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel aku supaya channel ini kedepannya lebih baik dan lebih bermanfaat buat orang banyak. So setelah kalian subscribe, dan langsung aja aku akan bagikan share aku 3 cara yang harus kalian ketahui untuk menjadi TKW atau kerja ke luar negeri agar bisa sukses. Yaitu 1, siapkan fisik kalian itu sehat. Pastikan kalian itu sehat ya. Jadi fisik yang sehat itu bisa mengawali sesuatu pekerjaan apapun itu dengan tanpa ada rasanya keluhan. Di sini sakit, di situ sakit. Jadi yang pertama sekali ini adalah siapkan fisik. Jadi makanya kalau kita mau masuk PT itu kita harus benar-benar siapkan fisik agar hasil dari tes kita itu ya, agar supaya hasil dari medical kita itu resultnya atau hasilnya itu bagus, baik, sehat, dan kita dinyatakan sehat dan yang jelas itu bisa bekerja ke luar negeri. Jadi ingat ya guys, yang pertama adalah siapkan fisik kalian yang sehat jika ingin menjadi TKW atau bekerja mencari rezeki di negeri orang atau di luar negeri. Nah, yang kedua guys, yang kedua apa kak? Yang kedua yaitu siapkan mental. Jadi mental itu penting banget juga. Jadi siapkan mental kalian dengan secara baik. Kalian harus mempunyai mental yang kuat, mental yang sekuat baja. Jadi kita bekerja ke luar negeri ini bukan jalan-jalan guys ya. Jadi kita bekerja keras. Kita dibayar dengan 10 juta rupiah. Jadi kita yang jelas, kita bayangin dulu saya kerja di sana pastinya mental saya harus kuat ya. Jadi kalau dimarahin, dimaki-maki itu juga bisa kuat gitu guys ya. Jadi kalau mental yang lemah, kita dibentak sedikit, bukan dibentak sih, kebanyakan majikan itu kalau berbicara itu kenceng, tegas ya. Jadi kalau kita nggak siap mental, majikan
bicaranya tegas, keras, kita kaget, lemah jantung, pingsan. Nah, itu kan yang nggak kita kehendaki ya. Nah, jadi mental itu harus benar-benar siap. Kita harus meninggalkan suami, anak-anak kita tercinta. Jadi mental kita kuat belum ya meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Jadi kita perlu banget, dasaran utama untuk pergi ke luar negeri itu adalah juga mental. Itu penting banget karena setelah sampai di luar negeri, kalau kita nggak siap mental, kita bakalan pulang geret koper ya. Jadi kita nggak mau seperti itu kan. Tugas kita kan niatnya itu bekerja untuk mencari rezeki, untuk mensejahterakan keluarga di Indonesia, ya kan. Nah, jadi buat kalian semua yang mau masuk ke PT, mau niat ingin bekerja di luar negeri, jangan menghayal yang enak-enaknya dulu ya. Jadi siapkan mental, kemudian kita harus siap menghadapi apa saja di luar negeri sana. Jadi jangan kayak yang viral-viral itu ya, yang namanya siapa itu, nggak mau sebutin nama lah. Pokoknya ada yang lagi viral, TKW baru kerja 1 bulan, itu udah bikin ontran-ontran karena dia nggak kerasan, mungkin mentalnya kena ya, karena mungkin belum pernah ke luar negeri atau kerja di mana-mana yang jauh dari keluarga gitu. Jadi mungkin shock dengan pekerjaannya, dengan bahasanya, dengan lingkupnya. Jadi melibatkan orang-orang yang seperti pejabat-pejabat kayak gitu. Jadi ini kayaknya mentalnya nggak siap. Nah, intinya tuh seperti ini guys, mental nggak siap, jadi baru kerja 1 minggu, 1 bulan udah nggak kerasan, akhirnya suruh tebusan duit, nggak punya, akhirnya nyuruh bapak pejabat atau bapak presiden untuk memulangkan kita. Jadi jangan seperti ini, siapkan mental kalian. Kalian harus punya mental sekuat besi, sekuat baja, oke? Dan yang ketiganya adalah binalah diri kita itu untuk menjadi sabar. Intinya yang ketiga adalah siapkan kesabaran dan kejujuran. Jadi berlipat-lipatkan kesabaran dan kejujuran kalian. Ini juga membantu untuk kedepannya kita bisa menjadi TKW yang sukses di luar negeri. Ya, jadi 3 poin ini penting banget, adalah dasar landasan kita untuk menjadi pekerja luar negeri. Jadi kalau kosmetik itu kita mau pakai bedak, kita pakai foundation dulu, itu hasilnya kan lebih bagus ya. Nah, kalau ini di perTKW-an, di kerja gitu, di pekerjaan, ya itu tadi landasan utama untuk kita menjadi sukses, menjadi TKW yang benar-benar sukses, itu ya itu tadi, terapkan. Tipsnya adalah 1, fisik yang sehat, 2 adalah mental, dan ketiga adalah sabar dan kejujuran. Jadi yang ketiga tadi, kita harus punya hati yang sabar dan kita juga harus jujur ya. Karena kejujuran itu kalau kita nggak bina ya, jadi kejujuran itu adalah kunci utama juga orang itu berdiri di mana saja ya. Jadi kita harus jujur, karena pada dasarnya majikan di luar negeri itu bukan majikan aja ya, semua orang itu pada dasarnya itu suka dengan kejujuran ya. Jadi kemudian sabar seperti apa Kak? Sabar itu ya, misalnya kita kerja sesuatu di rumah, di dalam rumah itu kita kerja seperti ya pada umumnya TKW atau kita CCC di Hong Kong ya. Jadi kalau kita kerjaannya itu mungkin kurang sedikit memuaskan untuk majikan, biasanya majikan langsung seketika itu akan mengumplin kita, dan biasanya kebanyakan suaranya itu nadanya ngegas, nadanya tinggi. Dan kalau kita nggak siapkan dengan hati yang kesabaran itu, kita akan apa ya, akan ikut kepancing marah juga, dan itu akan mengakibatkan fatal ya kita. Jadi itulah perlunya kesabaran. Jika kita dikomplain majikan, kita langsung kita benerin apa yang kurang dalam pekerjaan itu. Jadi setidaknya itu kita oh majikan nyuruh kita seperti itu, kita ambil hikmahnya, kita langsung kita apa ya, kita perbaiki kesalahan kita. Jadi nggak dikomplain majikan itu kita juga marah, jangan ya guys. Jadi kita harus sabar-sabar, karena kebanyakan di Hong Kong ini majikannya ya, kadang-kadang ya sesuatu udah dilap kayak gitu, katanya belum dilap, kamu lap lagi ya, kita iyain aja, kita langsung lap lagi. Toh cuman ngelap sih, kita kan nggak di apa ya, bukan pekerjaan yang berat-berat banget gitu ya. Karena kita untuk menjadi sukses jadi TKW di luar negeri itu kita harus ambil bawahnya guys, ambil bawahnya dari majikan itu. Karena majikan itu kan kebanyakan di sini orangnya keras,
Bukan keras kita dipukulin kayak gitu, enggak. Kerasnya itu keras, bicaranya keras, kayak yang seperti aku katakan di awal tadi, lantang, dan dia juga suka dengan disiplin, kejujuran. Jadi ya kita harus siapkan dengan hati yang tebal, sabar, ikhlas ya. Kita kerja itu harus ikhlas gitu ya. Karena niat kita kerja bukan jalan-jalan ya kan. Nah, untuk kejujuran itu di sini terutamanya majikan Hongkong itu kalau dibohongin sekali dia nggak akan percaya seumur hidup. Tapi itu berlaku untuk semua manusia sih ya. Kita sama temen juga kayak gitu, kalau kita dibohongin sekali aja kita udah nggak percaya lagi kan. Nah sama. Jadi untuk menjadi TKW yang besar, yang sukses maksud saya, jadi terapkan tipnya yaitu 3 cara ini tadi, fisik, mental, dan kemudian kesabaran dan kejujuran. Nah ini dia, kalau kalian sudah bisa melakukan ketiga cara ini, kalian bakalan mendapat atau menjadi TKW CCCC yang sukses gitu guys ya. Jadi enggak 1 bulan kita harus geret koper pulang. Jadi kita itu tujuannya, niatnya dari Indonesia kan mau merubah nasib, bekerja di luar negeri. Kalau kalian bisa menerapkan 3 poin ini tadi ya guys, insya Allah kalian kerjanya akan mendapat majikan yang baik, dapat perlakuan yang baik juga, dan kemudian tidak terasa kalian akan menjadi TKW atau BMI yang sukses dengan kalian tidak terasa melakukan pekerjaan dengan ikhlas, sabar, jujur, sehat, dan mentalnya juga sehat. Insya Allah kalian akan finish 2 tahun. Dan kalau sudah finish 2 tahun itu adalah record bagus untuk kita semua. Jadi kalian sampai di sini ngerti dan paham ya, khususnya untuk pemula yang ingin masuk menjadi TKW di Hongkong ataupun yang baru datang di Hongkong. Semoga kalian semua bisa, yang baru datang ya, semoga itu bisa adaptasi dengan baik dengan majikan kalian, dan aku doain kalian juga bisa bekerja dengan baik, sehat, dan bisa finish kontrak sampai 2 tahun. Nah, sampai di sini vlog aku hari ini guys. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like dan subscribe ya guys. Dan thank you for watching. See you on my next video. Bye bye.